Aksi seorang WNA mengamuk dan melempar barang milik warga di Jalan Bisma, Kelurahan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali terekam CCTV. Selain membuang barang milik warga, WNA pria ini juga membuang sepeda motor milik warga yang tengah terparkir. Berbekal hasil rekaman, warga pun melaporkan kejadian ke Polsek Ubud. Usai dilakukan pemeriksaan, WNA tersebut diketahui mengalami depresi. Bahkan WNA tersebut diketahui sempat melukai tangannya dengan pisau. WNA tersebut terduga depresi. Jadi bermalam estimasi akhir Agustus sampai kurang lebih 15 hari di salah satu villa di Jalan Bisma, kemudian depresi, gangguan. Selanjutnya WNA yang terkait telah dijemput dan pindah bersama rekannya. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat News melaporkan. Pemirsa, seorang petani di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan terluka parah akibat diserang seekor beruang. Petani diserang saat sedang menyadap karet. Beginilah kondisi korban Mujianto, warga desa Air Beliti, Sukakarya, Kabupaten Musirawas, usai diserang seekor beruang di kebun karetnya. Beruntung saat kejadian ada warga yang membantu korban dari ganasnya serangan seekor beruang. Korban pun terkapar di tengah perkebunan kebun karet. Warga yang melihat korban dalam kondisi terluka parah langsung berusaha mengevakuasinya. Butuh waktu berjam-jam mengevakuasi korban karena jarak dari kebun karet ke permukiman warga ditempuh sekitar 10 km. Selanjutnya, korban dibawa dengan menggunakan mobil pickup dan membawa ke puskesmas setempat. Menurut warga, kejadian ini bukan kali pertama. Peristiwa warga diserang beruang sudah terjadi untuk yang ketiga kalinya. Kondisi yang bersangkutan luka parah. Banyak luka di bagian apa aja, Pak? Yang kita lihat tadi di bagian kaki, wajah, sama perut juga ada. Warga diimbau agar lebih waspada saat menyadap karet, mengingat adanya ancaman dari hewan buas seperti beruang. Dari Musirawas, Sumatera Selatan, Sudirman melaporkan. Miris, istri yang sedang hamil jadi umpan suaminya untuk mencuri mobil tetangga di Ciamis, Jawa Barat. Saat ditangkap polisi, keduanya mengaku nekat mencuri karena butuh biaya persalinan serta modal suami yang kecanduan judi online. Sepasang suami istri ditangkap anggota Satreskrim Polres Ciamis, Jawa Barat karena mencuri mobil tetangganya. Mirisnya, saat melakukan aksinya, sang istri sedang hamil 8 bulan. Modusnya, dengan memperdaya korban untuk menginap bersama di hotel. Saat korban tertidur lelap, pelaku mengambil kunci mobil, ponsel, dan uang tunai 2,3 juta rupiah. Ia kemudian kabur bersama suaminya yang sudah menunggu di luar hotel. Kendaraan hasil kejahatan itu dijadikan jaminan untuk meminjam uang di Jakarta. Uang tersebut kemudian digunakan untuk biaya persalinan dan juga untuk modal suami yang kecanduan judi online. Langsung mengambil handphone, uang tunai, dan kunci mobil milik korban yang disimpan di meja kamar hotel. Setelah berhasil membawa handphone, uang tunai dan mobil milik korban, barang tersebut langsung diserahkan kepada saudara Tandi dengan tujuan akan dijual. Yang mana pada saat itu saudara Tandi Sudirman sudah menunggu di sekitar TKP. Bersama bayinya yang baru berusia 14 hari, sang istri kini ditahan di rumah tahanan khusus Dinas Sosial. Sementara suaminya mendekam di sel tahanan Polres Ciamis, Jawa Barat. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim melaporkan. Pemirsa, aksi pencuri besi penutup saluran air terekam kamera CCTV. Pelaku beraksi seorang diri membawa kabur penutup selokan dengan sepeda motor. Kamera CCTV merekam seorang pengendara sepeda motor mencuri besi penutup selokan di depan pintu pagar sebuah kantor di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Pelaku melancarkan aksinya dengan cepat memindahkan besi ke atas sepeda motor, kemudian tancap gas. Sebelumnya, pelaku diduga sudah memantau situasi dan beraksi saat kondisi sudah sepi. Akibat pencurian itu, lubang selokan kini menganga tanpa penutup hingga membahayakan bagi pengguna jalan lain yang melintas. Diambil orang itu ternyata penutup got. Kan tadi awal pertamanya memberitahu oleh Bapak Bibingket dari Polsek Mandai
kabel atau perkiraan saya itu kabel atau pipa PDAM. Awalnya. Kasus pencurian ini belum dilaporkan ke polisi. Meski demikian, pihak RT mengimbau warga untuk lebih waspada dan segera melaporkan jika melihat aksi serupa. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 mobil box bertabrakan di tanjakan curam di Kota Bogor, Jawa Barat. Kecelakaan akibat salah satu mobil diduga remnya blong. Warga di sekitar Jalan Sumita di Reja Kecamatan Bogor Selatan, Bogor, Jawa Barat dikejutkan peristiwa kecelakaan yang melibatkan 2 mobil box. 2 kendaraan itu rusak parah, salah satunya bermuatan elektronik terbalik hingga menghalangi jalan. Kecelakaan terjadi diduga akibat salah satu mobil box mengalami rem tak berfungsi saat melaju di jalan menurun. Kendaraan itu akhirnya menghantam kendaraan lain dari arah berlawanan. Pihak polisi dibantu petugas damkar langsung mengevakuasi bangkai kendaraan ke unit laka Ciawi. Tiba-tiba saya juga. Mobil akang yang rusak apa? Apanya? Mobil yang rusak bagian depan. Bagian kepala. Bagian depannya. Total. Bagian depan. Iya, bagian depannya rusak. Kalau emang ini tanjakannya curam banget atau gimana? Ya kalau dibilang curam iya, tapi kalau yang sering lewat. Akibat kecelakaan tersebut, arus lalu lintas di lokasi kejadian sempat terganggu. Sementara seorang pengemudi mobil box terluka. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mendatangi Mabes Polri untuk jalani tes DNA. Hasil pemeriksaan DNA nantinya akan menjadi bukti dalam proses hukum yang sedang berjalan antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana. Ridwan Kamil datang ke Mabes Polri pada Kamis sekitar pukul 9 pagi. Mantan Gubernur Jawa Barat ini dijadwalkan menjalani tes DNA terkait anak hasil dari Lisa Mariana. Seperti diketahui, Lisa menuding anaknya yang berinisial CA merupakan darah daging Ridwan Kamil. Sementara RK membantah dan balik menuding Lisa telah mencemarkan nama baiknya. Tes DNA ini dijadwalkan pada pukul 10 diikuti Ridwan Kamil dan CA. Pelaksanaannya diawasi Barreskrim dan Komisi Perlindungan Anak untuk objektivitas dan transparansi hasil. Nantinya, sampel air liur dan rambut diperiksa Puslap 4 Polri. Dalam hasilnya akan menjadi bukti dalam proses hukum yang sedang berjalan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang yang menjerat artis Nikita Mirzani berlangsung ricuh. Kericuhan terjadi lantaran pihak Nikita menganggap jaksa tidak netral dan terus memotong keterangan saksi. Artis Nikita Mirzani terdakwa dalam kasus dugaan pemerasan dan pencucian uang memprotes jaksa penuntut umum karena terus memotong keterangan saksi bernama Samira yang dikenal sebagai dokter detektif atau doktif. Bahkan Nikita juga menyebut jaksa penuntut umum tidak netral. Aksi Nikita mendapat reaksi dari para pendukungnya yang memenuhi ruang sidang. Para pendukung Nikita ikut memprotes sikap JPU dan terus menyoraki jaksa penuntut umum hingga situasi ruang sidang menjadi tidak terkendali. Bahkan sejumlah pendukung Nikita sampai terjatuh di ruang sidang. Polisi yang mengamankan jalannya sidang mengevakuasi pendukung Nikita yang terjatuh. Karena kericuhan tidak kunjung berakhir, sidang yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini akhirnya diskor sementara oleh majelis hakim.